wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. DKI Satu. PON Papua. Ayo dong berebut kembali. Tepuk tangan dulu. Yes, back with me Dr. Dika ya di Sportif, dialog seputar olahraga interaktif. Nah, sekarang nih kita bakal ngobrol-ngobrol asik ya sama siapa nanti akan gue kenalin. Tapi gue mau ingetin lagi nih, buat yang pengen nonton acara ini bisa nonton live-nya di Instagram sama juga di Facebook Live. Buat yang nggak sempet nih, misalnya abis ini pengen keluar gitu kan, ada keperluan, tenang, kalem, jangan sedih. Bisa ditonton di YouTube-nya Koni juga. Jadi nggak ketinggalan. Nah, langsung aja nih. Sekarang kita udah bareng sama atlet dan pelatih dari cabur gulat. Gue happy banget nih hari ini karena gue dari dulu tuh senang nonton gulat. Apalagi kalau yang main udah The Rock sama Triple H tuh. Nah, iya kan, pada suka kan pasti kan. Nah iya makanya sekarang datangan tamu dari gulat gitu, gimana nggak happy gitu kan, mantep banget tuh. Tapi kok kebayang ntar pas, berarti pas PON ada ini nggak sih kayak kursi lipat gitu, nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada, bukan itu berarti gulatnya, beda lagi. Nah biar lebih paham maksudnya gulat yang seperti apa, kita kenalan dulu nih sama Coach. Silakan Coach Dedi perkenalkan diri dulu sama teman-teman di rumah. Ya, nama saya Dedi Rukmana, saya sebagai asisten pelatih gulat DKI Jakarta. Dan atletnya siapa Mas? Nama saya Nur Rusli, saya atlet DKI Jakarta. Atlet DKI Jakarta. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kita sudah kedatangan teman-teman dari cabur gulat DKI ya, dan kita bakal ngebahas apa nih ngebahasnya nih. Ini skripnya agak jahat sebenarnya. Di sini gue cuma bisa dibilang kita sudah tergambar ya tema hari ini hahaha gitu. Mungkin karena ada tamunya dari Mas Rusli bisa kelihatan ya. Kita nggak akan ngebahas skincare ya pasti ya untuk hari ini. Nggak akan ya. Mungkin kemarin dia sama Keiko ya kan. Nah kalau sekarang nih sama Mas Rusli kita akan ngebahas soal makanan. Kita akan ngebahas soal makanan ya kan. Kenapa? Karena ya tadi kita bisa ngeliat nih kan. Mas Rusli ini badannya kan memang nggak kecil-kecil amat ya. Biar halus. Kita pengen ngebahas nih. Mas Rusli ini kan badannya seperti ini memang karena kewajiban. Dalam arti untuk bisa mencapai kelas ya. Yang Mas tetapkan harus memang bertubuh lebih besar gitu dibanding rata-rata begitu ya, bisa dibilang begitu. Nah kita mau ngebahas nih Mas. Mas Rusli ini punya bentuk badan seperti ini tuh memang karena khusus mau gulat aja atau memang sebelum gulat udah besar gitu badan? Sebenarnya sebelum gulat juga udah besar. Oh gitu. Udah besar. Dulu sempat main kelas awal tuh 84 gitu. Memang di gulat kita cari kans. Oke. Lebih berat tuh, lebih kansnya lebih besar. Oke, dulu 84. 84. Tahun berapa 84 itu? 84 tuh tahun 2008 masih 84. Oh, 84. Sekarang main di kelas 130. 30. Wah, 130 kilo. Lumayan tuh ya, berarti jauh meningkatnya 50-anan ya, kurang lebih biasa 50 kiloan ya. Nah, kita mau tahu nih, itu bisa mencapai mengejar ke target 130 kilo itu makannya kayak gimana gitu ya? Maksudnya porsinya apa emang satu kali makan itu nasinya 2 bakul 3 bakul sendiri? Apa iya, kita nggak tahu kan. Apa emang demen ngemil kali gitu ya, misalnya cemil mulu gitu kan. Nah, itu gimana sih Mas bisa sampai dapat berat badan segini? Iya, makannya tuh nggak banyak-banyak banget sih sebenarnya. Oh iya? Nggak banyak, yang penting ada karbohidrat, protein, vitamin. Nyemil juga sih nyemil. Sering nyemil. Nah, jadi sebenarnya kalau dibicara tadi nggak banyak-banyak banget nih, berarti mungkin banyak-banyak aja ya. Banyak-banyak aja. Berapa kali sebenarnya makan sehari Mas? Sehari yang rutin sih 3, cuma yang nggak rutin ini nih. Oh, berarti emang ngincar dari, emang sengaja berarti ngincar dari cemilannya gitu, emang gimana? Cemilannya. Oh, kalau nyemil apa Mas? Nyemil nyemil kecil sih. Enggak, cemil nasi Padang. Kebab ini. Nyemil kacang rebus. Gitu. Kacang rebus. Iya. Oke. Tapi kalau boleh tahu Mas, kalau bisa nggambarin gitu kan, itu nasinya tuh segimana sih kalau makan? Kalau centong tuh mungkin 3 kali nyentong. 3 kali centong nasi tuh ya? Oke. Terus nambah nggak? Apa 3 kali udah sekali makan? Kalau lagi enak makan nambah. Oke. Berarti nggak banyak-banyak aja sih, nggak banyak-banyak segitu berarti ya? Nah berarti emang size-nya emang beda ya sama teman yang lain ya? Nah itu kayak lauknya gimana? Lauknya juga sering nambah, apa emang sengaja ngincer yang berlemak apa gimana? Biar bisa naik? Dulu sih berlemak, sekarang sudah nggak berlemak sih. Cuma kayak ayam, terus ada ayamnya, ada ikannya, ada dagingnya, plus sayuranannya.
ayamnya itu berapa ekor? Berapa potong maksudnya? Biasanya 2. 2 potong. Lumayan juga berarti ya. Tapi gini Mas bisa ngitung segitu banyak itu kira-kira aja? Atau memang ada patokan yang misalnya Coach Dedi nih gitu ngasih patokannya atau memang pokoknya sampai kenyang deh gitu? Kenyang aja. Sampai kenyang? Kenyang. Oke, sekarang aku mau ke Coach Dedi kalau gitu. Coach Dedi, ini kan artinya berarti sekarang Mas Rusli ini memang harus dipertahankan supaya segitu gitu kan? Bukan berarti, karena memang beda ya, orang yang memang gemuknya karena kebiasaan, karena emang maksudnya malas gerak gitu, sama orang yang gemuknya memang terpaksa di situ gitu dalam tanda kutip ya. Nah itu untuk bisa ngejaga, Coach Dedi emang bikinnya ada program yang baku atau ya lu makan sampai kenyang deh? Apa gimana Coach? Silakan Coach. Sebenarnya ada programnya gitu loh. Dan kebetulan juga kan program untuk meningkatkan nutrisi atlet itu kan sudah di handle sama KONI ya dari tim gizinya. Jadi kita konsultasi sama tim gizi, setelah dapet baru kita ke bagian nutrisi atau kebetulan nih di Gulat kita mendapatkan manajer, owner catering Mas. Wih, owner catering. Makanya saya berterima kasih banget ke Pak Haji Heru untuk menghandle tim kita karena sangat penting ya nutrisi yang dibutuhkan untuk atlet Gulat. Itu berarti makanan dari catering itu? Dari catering itu. Oke, berarti catering sehat gitu atau gimana? Catering sehat Mas. Oke. Jadi ada programnya. Juga. Berarti udah dihitungin juga dong ya? Udah dihitungin. Nah, balik lagi nih ke Mas Rusli nih. Iya. Pernah nggak begitu dihitungin, ya kok cuma segini sih? Ini mah ibarat cuma buat ngotorin gigi doang kalau orang bilang begitu ya. Iya kan, kadang saat itu orang kita kalau makan nih, kayak nggak ada geli-gelinya gitu. Pernah nggak ngalamin begitu? Apalagi ini baru kan ya cateringnya. Begitu dapat catering, kok cuma segini makanannya. Pernah nggak sih ngalamin gitu atau memang ya udah makan aja? Tapi di situ sih bebas sih Mas. Oh gitu. Oh, bukan ditakarin nggak? Bukan nggak ditakarin. Oh. Jadi kayak model prasmanan aja. Kita bebas makan. Tapi itu emang udah dihitung kalorinya sama ininya sama tim-timnya Pak Haji udah. Berarti dikasih sekedar rekomendasi kayak Iya, contoh iya. ini prasmanan tapi buat khusus Mas Rusli misalnya ambilnya tadi 3 centong gitu kan. Oke, berarti nggak yang dikotak-kotakin gitu ya? Nggak. Bukan kayak besek gitu istilahnya, bukan besek. Bukan kayak abis kita 40 harian itu bukan. Ya, jadi memang lebih ngambil bebas gitu kan. Iya. Nah Mas, kalau dari isi makanannya sendiri gitu, itu lebih ke arah yang memang sehat komposisinya, atau yang penting kenyang? Sehat. Tahu dari mana sehat apa enggak? Sehat. Karena di situ ada karbohidrat, ada proteinnya. Terus ada vitaminnya dari kacang-kacangan, Oke. gitu. Ada seratnya dari sayur-sayuran. Oke, tapi kan kalau bicara karbohidrat doang nih, cireng sama silok juga masuk karbohidrat tuh. Iya kan? Cuma ini kan karbohidrat yang berserat. Oh, itu dia. Karbohidrat Berarti berserat. tetap memperhitungkan jenis Iya. karbonya ya yang berserat ya. Tadi kalau ngemil selain kacang, apa lagi bisa dicemilin? Buah gitu? Banyak. Buah ya. Buah itu kita wajib. Wajib pagi, sore, siang, malam tuh wajib. Buah apa Kadang ini? pagi tuh pisang. Oh, oke. Kalau siang alpukat, malam paya. Ya kita selang-seling aja. Oh, Kadang oke. siangnya paya, terus malamnya pisang. Oh, iya. Tuh, paya tuh bagus loh berarti loh. Buat asli tuh bagus loh. Jangan buat burung doang. Burung apa sih yang makan paya nggak sih? Burung betet ya? Beo, itu dia beo. Bagus tuh atlet juga makannya paya ya. Nah, kalau dari Coach Dedi, itu sebenarnya Coach kalau misalnya kita bicara ini kan sekarang kelas 30 ada berapa orang sih di DKI? Ada 2 orang ya. Yang satu tim inti Mas Rusli, yang satu lagi ada tim paling partnernya dia. Paling partnernya. Itu tuh berarti ada ini nggak sih suatu metode khusus atau program khusus yang memang dilakukan untuk memonitor khususnya atlet yang ada di kelas 30? Pasti ada ya Mas, karena kita sebelum latihan tuh harus nimbang gitu kan. Oh, Sebelum latihan dulu. harus nimbang gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat badannya Mas Rusli, oh kurang nih sampai 130, udah terpaksa harus kita kasih makanan lebih tuh. Iya. Dan kalau misalnya dia lagi nggak mood juga kita pancing nih. Apa dia kesukaan makannya apa? Misalnya semur jengkol. Semur jengkol udah pasti nambah dia beberapa kali, makanya Iya. untuk tapi nggak seterusnya, Iya. hanya untuk mencapai target situ aja sih. Tapi curang sih Coach, menurut saya itu curang sih menurut gue. Kenapa? Kalau kita tanding pakai semur jengkol, kasihan lawannya ya. Lawannya nggak bakal fokus, sejelas menang lah. Curang itu nggak ada peraturannya kali ya. Dilarang makan jengkol ya bener. Oh berarti memang ada monitoring ya? Ada monitoring. Nah yang serunya lagi nih, misalnya nih Mas Rusli udah ngerasa udah makan banyak, ya. Tapi kok
kayaknya begitu ditimbang masih kurang. Berarti kan tadi mesti ditambahin lagi tuh. Pernah ngerasa kayak ini nggak sih sampai, duh gue mesti makan seberapa banyak lagi gitu. Pernah nggak sih mas sampai kayak gitu? Ada sih yang kayak gitu. Cuma kalau saya tuh nggak mau saya pikirin, saya jalanin aja. Orang enak disuruh makan ya? Iya. Iya juga sih. Orang kita disuruh enak kok, yaudah jalanin aja. Kadang emang begitu mas, kalau kita pikirin kok berat gua nggak nambah gitu. Ya, jadi bagi malah beban kita ya? sendiri gitu loh. Malah bukan naik malah turun, padahal makanan itu udah di maksudnya dikasih yang lebih Program, gitu. oh iya. Terus saya bilang ya udah kita jalanin aja. Karena kan pikiran tuh buat kita jadi nggak tenang. Nggak gitu. tenang. Tapi lucu ya, biasanya orang-orang kalau ukurannya kayak Mas Rusli ini kan mikirnya, kok nggak turun ya, ini kok nggak naik kayak gitu ya. Saking kudunya ada di level itu gitu ya. Oh ya nih, saya juga mau ini nih buat teman-teman sahabat olahraga yang lagi nonton, boleh banget ya kalau mau ikutan nimbrung, mau ikutan nanya, mau ikutan komen, mau kirim-kirim salam, mau request lagu, bisa nggak request lagu? Nggak bisa ya? Nah itu bisa banget, silakan tulis komen di kolom komen yang sudah disediakan. Seperti contohnya yang udah nonton, saya mau nyapa juga nih ya. Buat Nugros Heru ya, Halo Mas Nugros Heru, Akbar Ajor, Hasmar Lubis, Uci hehehe. Makan-makan, betul Mas Nugros, kita ngomongin makan-makan sekarang. Mas Ronaldo ya. Kiki saja nih, siapa nih Kiki saja? Bukan Kiki kayak gini, beda lagi ya. Abe Alit ya kan. Terus kemudian ya. Oke. Jadi silakan buat yang mau nanya juga, mau komen juga boleh langsung tulis di kolom komen. Sebaliknya Mas Rusli. Misalnya tiba-tiba over, coach. Apa yang dilakukan? Ya kita ngerem makanan. Oh, ngerem makanan. Ya, ngerem makanan, kita kontrol. Mungkin nanti makanan yang biasa kayak gitu yang buah. Oh, oke. Tapi ada nggak upaya-upaya selain dari makanan yang dilakukan untuk bisa bikin berat badan turun? Kalau over, kalau berlebihan. Paling kita hanya latihan tambahan. Tambahan ya coach. Di luar. Tambahan. Dari coach juga ada. Maksudnya ada pasti. apa coach bisa coach latihannya? Apa disuruh lari? Apa disuruh ngapain? Ya minimal dia melakukan aktivitas di luar program yang sesungguhnya ya. Misalkan kita program ada di pagi sama sore, ya kan. Jadi sebelum makan siang dia harus jogging dulu minimal. Oh. Jadi buat mau makan siang nggak? Mau makan siang jogging dulu. Oh, kalau nggak jogging nggak boleh makan. Iya, mau nggak mau dong. Oh iya, under gitu. Oh, mirip kayak ini, agak-agak kayak apa ibaratnya kayak kuda ya. Iya sih, maka biar mau ini disuruh lari tapi kan untuk kesehatan gitu ya, untuk badan gitu supaya pas gitu ya. Jadi si Atta juga mikir kan, oh ya gua kalau gua mau makan enak nih, banyak nih, jogging dulu deh, gua turunin dulu deh 1-2 kilo deh, biar bisa masuknya juga enak gitu. Berapa lama biasanya jogging kalau kayak gitu? Ya kita minimal sejam ya, Sejam minimal gitu. Sejam tuh. Iya iya. Tapi kalau kita bicara ini nih, kita bicara apa namanya berat badan segini nih. Ada program kayak jogging gitu misalnya. Suka ngerasain keluhan nggak sih Mas? Kayak misalnya badan terlalu berat gitu, terus mungkin jadi sakit lah lututnya, atau misalnya kaki jadi sakit. Ada sih kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh Mas? Apa yang Paling nanti kalau sudah mulai jogging terasa kita main treadmill ya. Apa namanya? Sepeda statis. Sepeda statis dipindahin sama pelatih, kadang suruh berenang. Yes, mantap sih. Karena memang kalau kita bicara seorang yang berat badannya besar, itu kan tumpuan di lututnya kan gede ya. Besar. Jadi kalau dipakai jogging memang kadang nimbulin keluhan. Setuju banget sih coach Iya. dengan kita kasih yang sifatnya kardio tapi lebih low impact kayak sepeda Iya. atau Sepeda renang. atau renang ya. Jadi kalau untuk Mas Rusli Dok, yang penting bergerak aja dia selama 1 jam. Dia entah jalan, karena kan kita juga kadang kalau nggak sepeda gitu kan, ya udah jalan aja, yang penting aktivitas deh. Iya, iya. Jadi sebelum makan kamu harus aktivitas dulu 1 jam ya, untuk ngeluarin. Ke mall gitu ya. Iya. Di mall makan. Di mall nongkrong makan sama juga bohong ya. Oke, nah kalau menurut Mas Rusli, jadi sebenarnya makan sehat ini ngaruh nggak sih ke performance? Ngaruh banget mas. Kayak gimana coba? Karena ini dasar mas gitu loh. Karena kalau kita makan sehat ini kan dasar atlet itu harus makan sehat. Oke. Gitu. Karena mempengaruhi organ-organ tubuh, mempersiapkan performa kita. Ini sangat ngaruh banget. Atlet itu harus emang benar-benar makannya sehat. Tapi gini gampangnya, sebelum dulu mungkin gemuknya belum diatur gitu ya, gemuk yang belum di manage gitu ya, sama sekarang gemuk yang sudah di manage dengan makanan yang lebih sehat, itu berasa nggak sih ada perubahan performance? Ada mas. Ada ya, berarti memang Meskipun saya gede gini, agak kayaknya seger gitu loh, beda. Iya. Bener banget nih, karena orang kalau misalnya memang gemuknya karena kebiasaan jelek gitu ya, karena misalnya kebanyakan rebahan gitu kan,
Nah itu biasanya kan malah lemes gitu kan. Gerak juga nggak enak deh. Tapi kan ini namanya atlet gulat ya kan nggak mungkin dong geraknya nggak enak gitu. Pasti kan mau nggak mau kan walaupun bertubuh besar tapi mesti lincah gitu. Lincah. Jadi ya itu PR-nya kali coach ya. Iya. Mencari juga saya dikasih program pelatih itu bareng sama kelas kecil juga kita harus bareng. Oh iya. Iya. Berarti kalau lagi jogging itu mesti bisa ngimbangin. Iya, nggak ngimbangin tapi ngimbangin. tetap gitu loh. Maksudnya Beda jogging. perlakuan aja Mas. Oh. Untuk programnya misalkan kayak jogging 60 menit ya dia juga 60 menit tapi gerakannya beda dia Oke, jalan. oke. Tapi maksudnya nggak jauh, nggak di apa ya, berarti nggak jauh banget gitu Iya. ya beda ini. Nggak dibedain. Itu yang susah juga ya coach nyari bibit-bibit Oh, seperti sangat. Mas Rusli ini ya. Sangat-sangat. Yang bisa gede badannya tapi geraknya agile gitu. Nah, oke. Sekarang kita ngobrol lagi nih sama teman-teman yang udah nonton ya. Ada Mas Nugros Heru. Nah, makan banyak nggak takut asam urat tuh. Tua banget pertanyaan asam urat. Udah kayak ngobrol sama orang 70-an. Ya gimana? Ya selama kita masih olahraga sih masuk lah, tapi tetap kita makannya kita Nah, berarti memang nggak sembarangan gitu karena kan tadi asam urat itu kan juga dia berasal dari makanan yang memang tertentu gitu ya Mas ya. Jadi bukan gemuk lantas tiba-tiba asam urat bisa sih tapi memang lebih sedikit resikonya kalau kita memang memilih makanan itu dari mana gitu. Mungkin sedikit menambahin ya. Banyak kan orang mikirnya tuh nggak boleh makan sayur gitu ya. Padahal yang namanya seperti itu adalah banyak dari jeroan gitu. Iya dari jeroan. Iya kemudian dari apa namanya seafood juga. Umi itu asam uratnya banyak. Jadi memang harus hati-hati juga kalau kita ngebahas si asam urat. Nah ini seru nih. Gemuk yang sehat gimana? Nah, ntar dulu nih, dari Mas Rusli dulu deh. Ntar aku mau dengar dari Mas Rusli, dari Coach Dedi tentang gimana sih gemuk yang sehat itu. Dari Coach dulu deh. Coach. Oh ya, Kalau menurut Coach, gemuk ini sehat sama gemuk nggak sehat tuh lihatnya dari apanya? aktivitas yang jelas dia harus seimbang ya. Jadi kalau misalkan ingin gemuk sehat minimal yaitu perlakuan terhadap badan juga harus seimbang dengan geraknya gitu loh. Jangan sampai ketika gemuk terus kan emang karena efek berat jadi kita malas ya. Iya, iya. Nah itu permasalahan malasnya itu yang harus kita hilangin. Ya kalau mau sehat harus gerak gitu. Oke. Tapi kalau seorang Coach Dedi nih melihat orang ini gemuknya emang karena gemuk yang tadi memang harus nyampe ke kelas sama gemuk yang karena kebanyakan rebahan gitu, itu lihatnya paling gampang dari mana? Dari unsur lemaknya. Oke. Dia kan ada kalau Mas Rusli kan lihat kenceng kan. Oh, Nah, oke. kalau itu kayaknya nggak ya turun lah gelambir gitu kan. Oh, oke. Berarti Dan lebih cenderung lamban. oh. Lamban banget gitu loh kayak gitu. Memang kan dia berat gitu kan. Kadang kalau Mas Rusli masih bisa roll depan nih, roll depan roll belakang nih masih keren bisa. ya? Gitu loh. Ah, Itu paling perbedaannya. jadi lihat dari geraknya ya. Kalau emang orang yang gemuknya karena rebahan mulu, biasanya juga boro-boro disuruh roll depan gitu. Ah. Biasanya dia roll nyamping. Ya kan ambil nonton TV, rebahan muter-muter golong nah itu kompong. goler roll nyamping ya. Berarti memang kalau kayak coach kalau Mas Rusli ini kan meskipun terlihat besar, tapi mungkin kalau udah pernah cek ini belum persen lemak gitu? Pernah. Ada ya? Kita ada. Nah, pasti beda tuh sama yang memang karena gemuknya pure dari rebahan makan banyak. Kalau kayak Mas itu pasti juga ototnya pasti dibentuk kan? bentuk. Ah, jadi memang tadi mungkin aku mau nambahin ya. Mas dulu deh, Mas itu tadi kalau menurut Mas sendiri gemuk yang sehat sama gemuk yang nggak sehat itu bedanya gimana? Itu sama sendiri ya. Ya kita gemuk sehat tuh bergerak, jaga makan. Jangan males gitu. Iya, iya benar. Bergerak, berolahraga gitu. Jadi gemuk yang memang aktif masih ya? Aktif. Nah, jadi kalau aku mau nambahin sih mungkin memang gini. Kalau misalnya kita ngeliat orang yang gemuk itu kan kita cenderung membandingkan antara beratnya dia atau ukurannya dia sama tingginya dia. Gitu. Nah kalau misalnya kita bicaranya mau ngebahas orang ini gemuk sehat apa enggak, tadi ngeliat dari lemaknya bener. Dan tadi kalau kita pakai mata telanjang gitu ya, kita emang gelambir ya kan. Dan dada kan ada ngewer-ngewer di bawah. Nah itu yang memang banyaknya lemak. Tapi kalau misalnya dia tadi yang coach bilang kencang, itu berarti ototnya juga gede. Jadi beratnya badan itu memang dibantu atau dikuasai oleh otot yang banyak Nah, jadi itu memang perlu banget dan memang ya pasti dengan performa akan kelihatan sih jelas ya orang-orang yang ototnya kecil lemaknya gede bener lamban gitu. Iya baru-baru roll depan susah untuk jalan ke terasnya mungkin ngos-ngosan gitu kan istilahnya. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Rusli prestasinya gimana Mas di level 30? Alhamdulillah sih. Masih dikasih juara. Juara ya berarti ya.
Berarti Saya sebenarnya selevel sama Coach Dedi. Atletik. atletik. Iya. Alhamdulillah sih. Maksudnya biar generasinya ada contoh nih buat generasi. Oh, satu atlet sama Coach Dedi. Nggak kelihatan deh. Mungkin karena kayak gemesin gitu. Kayak unyu gitu, cabi, dicubit gitu kan, jadi mungkin nggak kelihatan. Oh, berarti satu angkatan tapi memang apa namanya dalam arti masih aktif ya. Masih aktif. Untuk bertanding ya. Berarti kontur kan? Konturun. Ya. Jadi intinya memang ya tadi gemuk yang sehat adalah gemuk yang masih bisa bergerak aktif, bahkan berprestasi. Berprestasi. Mantap. Tepuk tangan dulu dong, biar ini komennya aneh kayaknya pada menang nih. Ini masih belum ada isi soalnya nih, makanya jadi kurang bertenaga gitu. Sekian masih kosong, ini apa nih, kerak nasi sih kayaknya. Di sini kerak nasi. Aduh ya. Kita lihat lagi nih ya di komen, silakan banget nih yang mau apa ikutan nimbrung ya, seperti Mas Agung Jenggo nih. Itu Kan Arum. Itu pertarungan kita. Oh iya, betul. Ini satu komentar yang cocok menurut saya nih. Gempal dan lincah. Gue nih kalau ngomong kita Medi, penyanyi zaman dulu nih kalau nggak tahu nih, pokoknya kayaknya geraknya enak gitu ya. Nah, kalau dari tadi pelatih sendiri, kalau Coach Dedi gitu ya, itu ngitungnya tuh bener-bener sampai ini nggak sih, sampai apa ibaratnya matematik nggak sih untuk ngitung nasinya nih. Kalau buat ini, buat atlet yang satu, nasinya mungkin 2 centong seperempat gitu misalnya. Kalau buat atlet yang satu lagi, mungkin 2 centong sepertiga misalnya. Sampai segitunya atau memang apa ya, meraba-raba apa gimana sih menurut? Sampai segitunya, tapi tergantung momen. Oke. Karena momen yang seperti itu akan kita dapatin di training camp, Dok. Oke. Itu training center gitu kan, TC. Ketika TC, nah itu baru kita minta sama ahli gizi dari KONI, terus setelah dapat baru kita kasih ke tim makanannya, baru disiapin gitu. Ya, ada juga sih yang kadang-kadang suka nggak puas gitu dengan takarannya dia, dan dia nyolong-nyolong nambah segala macam. Nah, Paling gitu. itu seru juga tuh. Iya. Gini sekarang Coach, sekarang kan orang gampang banget nih kalau misalnya tadi kita bicara dikasih makanan sehat gitu kan, catering. Sekarang tinggal klik HP, itu yang namanya cilok, cireng udah datang sendiri ke rumah ya kan? Iya. Pernah nggak Coach nemuin yang kayak begitu modelnya? Pernah, ini salah satunya. Gimana Jadi, coba dibongkar aja kalau saya kita waktu TC Prapon ya, Iya. ya Mas Rusli ya. Kita waktu TC Prapon, ya memang dia kan under gitu, tapi kasihan temennya yang over gitu kan. Akhirnya dia mesen Gojek dari luar gitu kan, GoFood. Pas kita ketahuan ya udah kita sita. Oh disita? Iya. Waduh. Mungkin bisa Jadi, tuh sekarang dikirim buat kemari. dikasih tim, iya. Buat official. Oh, buat official. Official kan juga Kali nggak Iya. dipakai bisa kemari kan. Terus gimana? Akhirnya tapi Coach Rusli Mas Rusli sendiri ngerasa bersalah nggak setelah disita begitu? Ya bersalah, jadi nggak disiplin. Oh, tapi mungkin maksudnya baik ya tadi. Iya. Karena kan memang satu under atau over. Iya. Cuma paling nggak jangan makan di tempat yang lagi pada over lah. Takutnya gitu, bang, minta dikit bang. Jadi program dietnya keganggu. Iya. Berarti berarti kalau ada yang teman-teman yang lagi under lagi naikin, dan mendingan nggak usah deket-deket lah ya. Iya. Oh, tapi gini deh, kalau dari Mas Rusli sendiri ya, godaan paling berat tuh makan apa sih? Yang nggak boleh sama Coach Dedi, tapi apa ya? Hasrat itu menggebu-gebu gitu. Misalnya ngeliat boba gitu kan, contoh. Boba kan seger banget ya, apalagi lagi panas tuh, udah pengen boba nih, enak banget. Tapi kata Coach nggak boleh misalnya. Apa yang paling suka ini apa ya, istilahnya hasrat godaan paling berat tuh apa sih? Cincang kali Padang ya. Apa cincang? Oh, cincang. Iya. Aduh, kalau udah di traktir Padang, aduh, gimana? Ngeliat mutiara gitu. Mutiara kata kerang kali ya, mutiara. Tapi emang mantep banget, berarti Padang gitu. Tapi bisa dong kalau misalnya nih kita mau makan cincang nih, ya udah makan cincang tapi nasinya dikurangin gitu. Pernah kepikir begitu nggak? Atau emang nggak boleh? Nggak boleh karena dia udah besar. Oh, berarti emang menghindar santan berarti ya? Oke, nah. Tapi nggak pernah tuh diam-diam menyelundupkan cincang ke kamar gitu? Nggak pernah kalau lagi Nggak pernah ya? Kecium masalahnya, Mas. Oh iya, cincang ada bau. Pas kita ngecek kamar, ada yang arum-arum apa nih? Udah pasti, udah nggak punya dia yang makan. Wah, udah. berarti untuk menjadi seorang pelatih gulat diperlukan tidak hanya program yang baik, tapi indera penciuman yang tajam. Ya kan, mesti bisa endus. Wah, ini abis makan ini nih cilok nih kan. Waduh, tapi itu kalau selain Mas Rusli banyak yang kayak begitu tuh. Ah, banyak pasti, Mas.
Karena yang paling PR-nya adalah ketika kita menghadapi atlet yang menjelang malam tuh. Oh, segala macam dia masih nyari-nyari tuh. Kadang-kadang kita juga agak repot. Makanya kita selalu posisikan kamar kita tuh di depan kamar mereka. Oh, gitu. jadi kalau ada gojek masuk, Iya. bisa di-tackle gitu Nah, ya. itu. Oke. Kita lihat dulu. Iya. Tapi gini juga, coach, kalau misalnya kita bicara program nih, gitu katakan udah ada nih gitu kan. Ada nggak sih kayak misalnya, oke deh hari ini karena kalian semua sudah perform baik, kita kasih cheating day. Nah, jadi boleh lu mau makan cincang silakan deh lo, karena udah hari ini udah latihannya bagus. Atau misalnya habis kejuaraan nih, habis kejuaraan terus juara, let's say, misalnya juara gitu kan. Oke, sebagai ucapan selamat silakan yang mau beli cincang, yang mau beli kepala kakap apa segala macam. Ada gitunya nggak? Ada. Kita paling sering kita lakuin setelah kita latihan strength ya, Res. Iya. Kita kalau lagi program latihan berat, terus ada strength training yang sudah berkaitan dengan power, kita pasti larinya ke all you can eat. Gitu. Oh, Jadi kita ke all you can eat tuh, gitu. itu dia itu. Gue tuh mikir kasihan ya restoran nih gitu kan. Nggak pernah nggak sih teman-teman gulat gitu ya, apalagi Mas Rusli gitu kan. Misalnya datang nih ke all you can eat. Besoknya ke sana tutup. Mohon maaf, kami kehabisan stok. Mungkin jadi makanya. Kalau tutup sih enggak, cemberut iya. Oh iya. Tapi sama sih kalau nggak cuma gulat doang sih. Iya. Kayak saya juga pernah tuh ya, kita ke satu tempat gitu. Itu kalau karena kita kan atlet makannya banyak ya, Iya. nggak cuma gulat doang. Bener loh, justru yakin asli. Iya. Mukanya nggak ada ramah-ramahnya gitu kan ya, karena emang ya dikerjain mulu gitu, nggak berhenti bolak-balik. Oke, tapi gini Coach, kalau bicara dari segi tantangan lah ya, saya lebih seneng ngomongnya tantangan. Tantangan apa sih yang paling terasa cukup menantang saat memprogramkan makanan pada para atlet? Yang menjaga yang over itu ya, Mas? Menjaga yang over. Lagi overweight itu. Oke, Sangat menantang, Mas. Karena mereka itu benar-benar ngepres makanannya itu benar-benar teratur sedikit gitu kan, dan kita juga sebagai pernah jadi ngerasain atlet juga, aduh. Oh, lu pas atlet juga ya? Sempet, ya itu saya dibilang satu lighting sama Oh iya Mas benar. Rusli. Kelas berapa tapi kelas dulu? Saya terakhir main di kelas 98. 98. Iya. Tapi Kelas sekarang berat udah turun juga. dong ya, sekarang udah Udah jauh ya. 8 kilo doang. Oh, nggak kelihatan loh asli. Iya. Nah, terus? Nah itu akhirnya mau nggak mau tuh sampai kita istirahat pun kita tungguin sampai dia tidur gitu kan, sampai mau latihan juga kita samperin di kamar, sampai benar-benar protek banget itu ya salah satu tantangan buat kita. Maksudnya biar jangan atlet kita nih, oke, saya tahu gitu kan, hasrat manusiawi lapar itu ada gitu kan, cuma kita kontrol aja bareng-bareng gitu. Oke. Jangan sampai juga kelewat gitu. Apalagi habis latihan kan bisa lapar tuh Nah, ya, itu. seringnya tuh kan. Berarti memang benar-benar mesti. Tapi gini Coach, kalau dari teman-teman sendiri itu kebanyakan dari mereka yang atlet ini sudah punya responsibility yang baik nggak sih untuk, atau memang masih benar-benar perlu kayak ibaratnya didikte gitu? Enggak, kalau di kelas Plada ini udah luar biasa sangat. Udah responsibel ya, responsibel udah sekali karena responsibel. tanggung jawab dia, Dok. Gitu kan. Kita jadi untuk kelas senior ya saya bilang tanggung jawab tolong dijalankan dengan betul. Apalagi Mas Rusli gitu kan pasti kan dianggap senior nih, harus jadi contoh ya, yang benar. baik. Ya. Saya masih sering diomelin kan Mas sama coachnya Mas? Atau udah Kalau kita salah kita sering ngomong. termasuk makanan ini juga sama? Tapi Mas mana dong? Mas Rusli ini kalau misalnya orang nggak tahu Mas orang pegulat, sering gini nggak sih? Kayak misalnya dibully gitu, di body shaming kan sekarang kita lihat ya di namanya Instagram otomatis kan suka orang jempol nggak berakhlak ya, suka sembarangan gitu, ngerti nggak ada akhlaknya, kita bilang nggak ngejaga perasaan orang gitu kan. Nah kan sering banget ya namanya sekarang lagi sering juga body shaming, ya kan? Orang dibully gara-gara ukuran tubuh. Pernah ngalamin nggak? Alhamdulillah sih enggak. Nggak ya, karena mungkin tahu kali Mas Edi sama Rusli atlet kan. Iya itu bedanya Mas, makanya gemuk sehatnya kayak Mas Rusli ini pengen ngebully juga orang scare. Takut gitu. juga dia bener. Jadi malah dia kepencet ke belakang ya. Ngeri juga kan. Iya bener-bener, berarti memang kelihatan juga kali ya. Iya. Terus kalau lagi tanding Mas, dengan badan sendiri tuh pernah nggak sih karena misalnya ketiban lawan gitu yang bener-bener pasti tiban-tiban mana pasti berat kan ya. Nah itu gimana ya, saya nggak kebayang tuh. Kita kan dari awal bulat kan diajarin jatuhannya. Oh. Diajarin jatuhannya. Itu pun beratnya semua sama. Ntar diajarin dari kelas rendah sampai kelas berat jatuhannya sama. Apanya jatuhannya? Saat Teknik kita jatuhannya. banting ke belakang orang ini, ya kan kita harus tahu jatuhannya gimana. Biasanya kalau yang udah prof itu udah tahu dia.
Itu beda nggak sih matnya gitu ya, yang kelas rendah, kelas ringan sampai kelas berat tuh sama aja? Sama. Sama. Rasa sama. Saya dipikir kalau yang berat tuh dikasih spring bed apa apa. Ya sama. Kasih kayak king coil gitu nggak ya? Berarti emang sama aja. Tapi emang itu matras yang bagus. Oh, yang emang empuk ya? Empuk. Banyak cederanya nggak sih kalau yang di kelasnya? Cedera-cedera? Saya kalau di saya tuh jarang. Oh jarang ya? Jarang. Karena mungkin bantalannya gede kan? Iya. Jadi nggak langsung gitu. Dan aktivitas tekniknya pun nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak gitu. Oh beda? Nggak sama gitu kan. Cuma kan di gulat itu variatif teknik tuh luar biasa ya. Sampai ya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya bergerak semua gitu kan. Oke. Nah untuk kelas yang berat ini mungkin hanya terbatas ya hanya kaitan saja, jatuhan, poin, ya dorong-dorongan, poin, paling gitu doang sih. Oh. Meminimalisir teknik. Karena mungkin memang pergerakannya Karena tidak pergerakannya se- jelas ya. susah, berat. tidak semudah kalau yang kelas ringan. Nah, gitu iya ya. itu. Oke, mungkin terakhir nih ya, karena waktu juga yang membatasi, mau denger dong dari Coach Dedi maupun juga Mas Susri, mungkin harapan dan juga pesan lah ya, buat teman-teman yang nonton, buat atlet-atlet juga yang mungkin, kan nggak cuma gulat doang dong, Iya. bahas ini kan banyak Iya. banget, kita juga tahu nih kayak angkat besi, itu juga banyak juga yang hubungannya dengan berat ya, over, Iya. under tuh banyak banget. Even sampai yang nggak usah gede-gede banget deh, bela diri kayak taekwondo itu kan juga dia taruhnya kan ada kelas-kelasnya. Nah, ada nggak sih pesan supaya bisa menjaga makan dan juga pastinya aktivitas fisiknya supaya jangan sampai terlalu sering over atau juga under, karena juga bukan apa nih, mungkin saya juga mau ngungkapin sedikit unek-unek, boleh dong? Boleh ya? Banyak banget nemuin kayak atlet gitu yang misalnya memang Hamin 3, Hamin 4 itu masih over misalnya. Wah akhirnya itu untuk nurunin nggak boleh minum Iya. sampai puasa. Iya. Waduh itu kan akhirnya kurang baik ya. Pas mainnya nanti nggak ada Lemes, benar banget. Makanya jadi gimana caranya kita mesti bikin kalau bisa tuh terprogram. Jadi ancar-ancar itu agak jauh ya coach ya. Iya. Nggak yang Hamin 5 gitu baru kerja rodi, nurunin berat badan kan. Apa kasihan atlet juga gitu. Nah mungkin boleh coach Dedi sama Mas Sisi sedikit berbagi gimana nih sebagai penutup juga saran dan juga pesan-pesan mungkin supaya teman-teman yang memang ada isu soal berat badan ini bisa menjaga berat badan dengan baik. Mungkin dari Mas dulu. Mas Sisi. Kalau saya sih kalau dulu pernah aja over itu ya dijaga makanannya gitu loh. Terus apa namanya latihan tambahan, tambah lagi makan yang sehat-sehat. Ingat kita nih atlet gitu. Itu dia. Berarti Kita tuh beda dengan orang-orang umum gitu. Kita tuh atlet, mau nggak mau makanan kita harus sehat. Jadi memang mesti responsibel sama kita udah milih jadi atlet sendiri. Iya, karena kita sudah terjun ke dunia atlet, ya udah kepalang basah, Kepalang kita harus basah. disiplin. Iya, iya. Disiplin waktu, disiplin apa semua. Kalau overweight ya udah disiplin dari makanan gitu. Harus bekerja keras dan jauh-jauh dari mau pertandingan ini sebulan lah dia harus bisa masuk. Oh sebulan biasanya. Sebulan. Berarti betul sebulan ya coach? Iya, Kan kita sebulan harus harus mengisi sudah. tenaganya lagi mas. Bener banget. Tadi jangan Jangan terlalu sampai mepet. iya 2 Adaptasi hari juga mas, tiga hari. adaptasi juga dari Itu nggak ada tenaga. beratnya. Beneran. Iya, badannya tuh lemes gitu ya. Ibaratnya kayak itu tuh nggak, kalau goreng tuh kalau kita masuk pecel lele kan lemes banget. Sama persis kayak gitu kalau orang yang benar-benar ngincernya pendek tuh nggak ada Kasihan tenaga. diri kita sendiri. Kalau digitu sama aja kita nyiksa diri kita sendiri. Iya betul banget, betul banget. Ada lagi Mas Susi? Oke. Jadi coach, nah ini sekarang sekalian juga mungkin mau ngasih buat yang nonton adik-adik ya pegulat juga yang Iya. pengen lebih kece lagi, monggo. Oke, ya disarankan untuk overweightnya sebulan sebelum pertandingan sudah harus masuk, ya startnya dari 3 bulan atau 6 bulan lah sebelum pertandingan. Ya. Jadi biar ada adaptasi juga di berat yang kalian mainkan gitu kan. Jadi jangan terlalu lemes juga karena kita melihatnya nggak sekarang. Nanti setelah kita pensiun itu akan ada dampak-dampak yang akan kita alami ketika kita mengurangi minum, kita mengurangi makan, segala macam. Dehidrasi. Dehidrasi. Karena paling ngeri emang itu kalau sampai akhirnya karena over terus puasa padahal masih disuruh lari kan gitu ya. Iya. Sering banget ngeliat nih gitu. Jadi apa namanya over kelebihan berat badan terus akhirnya disuruh lari, nggak boleh minum, pakai itu loh jaket pocong loh, Iya. jaket pocong. Nah, kan akhirnya Sauna, belinya jaket banyak, sauna gitu. jaket sauna malah karena ke ginjal. Iya. Ginjal. Jadi keren banget masukan dari Coach Didi, ada lagi Coach? Ya, terus juga sebelum TC nih biasanya kan atlet-atlet kan kita masih jangka panjang ya. Minimal di 3 waktu makan kita itu kita kontrol vitamin.
kalau protein sama karbohidrat kan kalian pasti paham, yang kita agak repot kan buah ini ya. Oh iya benar. Ya, itu vitamin juga jangan lupa gitu, minimal ya beli es jeruk peres lah. Yang abang-abang kayak gerobak tuh kan. Iya. Eh. Paling itu untuk menjaga stamina kita untuk ke depan. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau kayak dari Koni kan juga ada ya suplemen. Oh iya, vitamin ada kan. Suplemen gitu. Oke. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Mas Sama-sama. Dedi, buat Mas Susi udah sharing, udah ngobrol-ngobrol, udah berbagi sama kita, dan juga saya mau ngucapin terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah ikut serta ya ngobrol-ngobrol sama kita di sini lewat kolom komen. Seperti ini juga ada yang salam nih. Salam untuk Gulat DKI dari Batalion Arhanud 8 Sidoarjo. Wih. Luar biasa sahabat Sidoarjo ya. Yang conditioning kita tuh. Apa? Sering Oh, conditioning. SC-nya. Oh iya. Ronaldo ya, Coach Ronaldo. Baik, terima kasih buat semuanya juga udah nonton. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kita minggu depan ini dulu ya. Off dulu ya. Minggu depan jangan sedih hati, jangan mengurung diri di kamar, jangan depresi. Tenang aja, kita bakal ketemu lagi 2 minggu lagi ya nggak sih? Iya kan 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi insya Allah. Penting banget gue. 2 minggu lagi insya Allah bakal ketemu lagi di jam dan waktu yang sama bareng saya Dr. Dika di Sportif seputar dialog olahraga interaktif. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat olahraga, Jaya! DKI 1! Pon Papua, ayo berebut kembali. Terima kasih semuanya, bye!